Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Nepi Nurjaman, ASN PPPK tahun 2025. Di sini saya akan melaksanakan sebuah tugas dari webinar internalisasi nilai-nilai Pancawaluya. Di pertemuan kali ini saya akan mengangkat tentang budaya reak, yang artinya riuh, ramai, yang selalu ada di dalam masyarakat atau ada dalam adat Sunda, di mana asal usul budaya ini terlahir sangat jauh sekali di abad 19 untuk memajukan masyarakat Sunda, terutama dalam nilai-nilai adat budaya, di mana reak ini ada nilai filosofis, yaitu pandangan hidup kita semua, silih asa, silih asu, dan silih asi. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama seorang tokoh. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya sedang bersama Pak Dede, tokoh budayawan Sunda yang ada di Bandung Timur. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu budaya reak dan bagaimana implementasinya, tentang nilai-nilai yang tergandung terutama pada internalisasi Pancawaluya, mari kita lebih jelasnya bercengkrama atau ngobrol santai ya dengan Pak Dede. Oke Pak Dede, ini ada yang namanya budaya reak ya. Iya, budaya. Apa sih makna budaya reak itu di dalam masyarakat, terus pandangan hidup apa yang bisa kita ambil di tradisi budaya reak Pak Dede? Baik, Pak Nevi, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk dijadikan narasumber. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan, pemahaman, sekaligus bisa menjadi penguatan kearifan lokal di Jawa Barat, khususnya di kita kan di Cinunuk ya Pak ya? Iya. Kalau di Cinunuk itu setahu saya tahun 92, 93 itu sangat marak sekali. Nah, kalau kita flashback ke sejarah, bahwa reak itu adalah eak-eakan, sorak-sorak gitu, beramai-ramai. Namun sekitar abad ke-14 dan sekitar abad ke-18 itu dijadikan media ritual. Jadi bukan pergeseran hari ini. Kalau hari ini ada pergeseran nilai yang asalnya ritual pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu terjadi di acara penanaman padi, karena di Sumedang itu kan sudah animisme dinamisme sangat kuat, jadi mistismenya sangat kuat, seperti lintangan ke daerah Gunung Manglayang ya. Kita coba kombinkan sedikit dengan benjang. Kalau reak itu alat musiknya tarompet, dog-dog, goong gitu kan, kendang. Kalau di benjang itu ada namanya terbang. Kalau di sana kita awalnya dari sholawatan. Tapi kalau di reak tidak ada sholawatan, cuman ada ritual untuk penanaman padi dan berikutnya untuk hitanan anak-anak hitanan begitu. Jadi nilai-nilai terkuatnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat itu dapat bergotong royong. Bergotong royong, silih asa silih asu itu benar. Ya. Sehingga ketika kita terjun di masyarakat, kalau ada yang mau mugar rumah atau merubuhkan rumah, itu kan tidak perlu dipanggil, sudah satu masalah sama lain saling berkomunikasi, ayo kita bantu. Nah, sudah terkandung akarnya. Kalau hari ini kan kalau tidak ada uangnya susah gitu, harus mesti ada uang. Nah, nilai-nilai ini yang luntur di masyarakat tadi. Mungkin itu kan. Berarti tadi ada reak, ada benjang ya, perbedaannya di segi alat musik juga ada perbedaan. Kalau reak lebih ke nilai spiritualisme dan sosial, tadi ada gotong royong, makna dari reak itu sendiri. Tadi udah disebutkan asal usulnya itu dari Sumedang ya. Ya, ini rangkaian dari Ponorogo. Ya, dari Jawa. Jadi bentangan reak, ya makanya kita di Ponorogo kan sama seperti kita ada kuda lumpingnya gitu, ada kalau kita ada bang barongannya. Itu filosofinya adalah karena di bentangan Gunung
kaki Gunung Manglayang itu kan banyak siluman-silumin gitu. Iya. Jadi yang mengganggu itu dibibita ke bahasa Sundanya mah. Supaya apa? Supaya tertarik tuh yang goib-goib yang mengganggu itu. Iya. Ada malim. Nah, malim yang mengamankannya sehingga daerah itu aman oleh gangguan gaib. Oh itu berarti spiritualnya Spiritualnya di ya? sana supaya tidak ada gangguan. Makanya yang di apa itu teh pasir angin yang terbangan mulainya dari salawatan karena kiai yang memulai itu. Jadi bisa untuk penyebaran agama juga ya lewat budaya. Memang itu maksud tujuannya ya. Penyelarasan kalau kita kan lintas budaya. Jadi bagaimana menyampaikan keagamaan, agama Islam khususnya di Jawa Barat ya dengan kesenian. Cepat sampainya gitu. Lebih gampang ditangkap. Lebih gampang, ya. lebih mudah. Terutama masuk ke dalam budaya dan adat istiadat juga. Betul. Itu asal usul. Mungkin Pak Dede ini kita kan udah zaman modern ya Pak Dede. Iya. Bagaimana cara kita sebagai orang Sunda khususnya orang Jawa Barat untuk melestarikan budaya Riak ini supaya tidak luntur oleh zaman dan memang penggunaannya atau untuk pengamalannya itu tidak menyeleweng dari pandangan hidup ya, pandangan hidup yang sudah ditanamkan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita bahwa di Jawa Barat itu kan ada yang namanya Pancawaluya ya, bagaimana dikaitkan dengan Pancawaluya. Tadi ada Sili Asa, Sili Aso, Sili Asi, dan bagaimana cara melestarikan budaya ini untuk generasi ke depan. Baik Pak Nepi, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa asal mulanya Riak itu untuk spiritualisme, ritual, sekarang bergeser kepada hiburan. Cuman nilai-nilai di masyarakat masih ada, tidak hilang sebenarnya. Cuman ada pergeseran saja, yang asalnya kita menanam padi pakai hiburan Riak karena ada spiritual, sekarang di anak-anak sunatan, banyaknya yang sunatan. Jadi sekarang beralih kepada menghibur. Cuman nilai-nilai spiritualnya mungkin ada di lingkungan komunitas seniman-seniman Riak, itu masih terpegang. Jadi hari ini justru bagus. Kalau dulu kan hanya beberapa sanggar ya. Kalau sekarang udah banyak. Sekarang banyak Riak itu. Bahkan sekarang ada yang pakai apa? Singa Depok dari Subang sekarang itu. Ada yang pakai Raja Wali sekarang itu udah kreatifnya ada. Baik, kita lanjut Pak Nepi. Ada gangguan teknis. Nggak apa-apa kan biasa ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan Pancawaluya, Bager, apa? Singer, pinter, tur bener. Jadi Pancawaluya sangat ada korelasi dan kaitannya dengan kegiatan Riak. Kalau kita ambil intisari dari nilai-nilai luhur, Cager, Bager, bener, pinter, singer itu kan akan berdampak kepada masyarakat pendidikan, baik guru, pengelola, dan muridnya, karena kita kan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah ini perlu pelatihan, workshop, perlu dikuatkan dengan kegiatan seperti kayak begini Pak Nepi, biar nanti masyarakat secara umum utuh menerima tentang Riak. Jadi tidak negatif sebenarnya Riak. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dede. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, sangat jelas kembali mulai tadi bagaimana cara pelestarian dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Riak itu sendiri, mulai di pandangan hidup dan integrasinya dengan nilai-nilai Pancawaluya. Terima kasih Pak Dede atas waktunya. Sama-sama Pak Nepi. Dan saya sangat berterima kasih kembali atas pengetahuan tentang Riak ya, budaya yang harus kita lestarikan. Baik Bapak Ibu, sekian wawancara saya dengan narasumber tokoh budaya di Bandung Timur dengan Pak Dede Suhara. Terima kasih. Jangan lupa lestarikan budaya masyarakat Jawa Barat. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.